Setiap harinya ada orang yang sedang mengalami kegagalan. Ada yang gagal masuk SMA impian dia, ada yang gagal masuk kampus impian dia, ada yang gagal masuk pekerjaan yang dia impikan udah lama. Jadi banyak banget orang yang hari ini sedang gagal, mengalami kegagalan. Uniknya, cara pandang kita terhadap kegagalan one day akan membedakan kita. Apakah kita ini orang biasa atau kita calon orang sukses. Jadi cara melihat kegagalan, sebuah peristiwa yang disebut gagal, itu akan mendefine siapa kita. Apakah kita orang sukses ataukah kita orang biasa saja. Di video ini gue pengen share 8 hal yang bisa membantu kita memperbaiki cara pandang kita, bagaimana kita melihat kegagalan, bagaimana kita merespon kegagalan. Oke, yang pertama nih ya, kita harus memperbaiki cara kita mendefinisikan kegagalan. Jadi poin pertama adalah definisi kegagalannya harus dibenerin dulu. Jangan selama ini definisi gagal menurut kita itu kurang tepat. Misal, kita mendefinisikan kegagalan adalah akhir dari cerita kita. Enggak. Kegagalan itu bukan akhir cerita kita. Kegagalan adalah proses yang mau tidak mau harus kita lalui. Saya misalnya gagalnya tidak terlalu banyak. Bangga. Oh, gagal saya nggak terlalu banyak. Jangan bangga dulu. Jangan-jangan gagalnya tidak terlalu banyak atau gagalnya sedikit itu gara-gara kita kurang mencoba. Nyobanya kurang banyak. Sedangkan orang sukses di luar sana gagalnya lebih banyak dari kita. Dia 1000 kali gagal misalnya. Lah banyak banget gagalnya. Iya, gagalnya banyak karena mencobanya juga banyak. Jadi poin pertama, kita harus mendefinisikan ulang arti kegagalan. Gimana caranya? Banyak banget. Tinggal buka Google, cari definisi kegagalan yang sebenarnya. Belajar juga definisi kegagalan dari orang-orang di sekitar kita. Bagaimana orang-orang itu melihat kegagalan. Jadi poin pertama ya, benerin dulu bagaimana kita mendefinisikan kegagalan. Poin kedua, kita harus aware, harus sadar, harus ngerti bahwa kegagalan itu inevitable, nggak bisa dihindari, nggak bisa Pak, udah pasti kita harus lalui. Misal yang paling simpel aja, waktu kita belajar jalan, apakah kita langsung bisa lari? Kan enggak, jatuh lagi, nangis lagi, gitu. Itu kan inevitable, nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena kita mencoba untuk berjalan. Kalau kita nggak mencoba untuk berjalan ya mungkin nggak mengalami kegagalan yang namanya nangis. Balik lagi, poin kedua, kita harus menyadari bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Saya sekarang usianya sudah 35 tahun menuju 36 tahun. Sudah banyak banget kegagalan yang saya alami. Dan saya super sadar itu tidak bisa dihindari. Yang harus dilakukan adalah jangan sampai kita gagal di lubang yang sama. Tapi kalau gagalnya ya sudah part of our life. Kita harus menyadari sesadar-sadarnya ketika mengalami kegagalan, ini adalah bagian dari hidup. This is not the end of my story. Ini adalah proses yang mau tidak mau harus kita lalui. Poin ketiga, jangan menilai diri kita dari sebuah kegagalan. Jadi poin ketiga adalah kegagalan tidak lantas mendefine kita sebagai orang gagal. Misal, saya gagal masuk Bank Mandiri, ODP Mandiri. Saya gagal tuh. Lalu saya langsung menjudge diri saya. Ji, lu mau orang gagal lah. Enggak. Kegagalan yang kita alami hari itu lagi-lagi adalah proses yang mau tidak mau harus kita lalui dan tidak mendefinisikan siapa kita. Saya gagal masuk Unilever, masuk PNG misalnya.
Itu tidak mendefinisi, yang tidak lantas mendefinisikan saya orang gagal. Jadi poin ketiga, teman-teman harus aware bahwa kegagalan yang hari ini teman-teman alami tidak lantas mendefinisikan teman-teman sebagai orang gagal. Teman-teman gagal masuk kampus impian, gagal masuk UI, gagal masuk ITB, gagal masuk UGM, lalu langsung mengecap diri sendiri, saya orang gagal. Enggak, jangan. Enggak ada hubungannya identitas kita sama proses kegagalan yang sedang kita alami. Kegagalan yang kita alami hari ini adalah proses yang mau tidak mau harus kita lalui dan tidak lantas mendefinisikan kita sebagai orang gagal. Definisi kita baru akan kelihatan nanti sebelum kita mati. Kita bisa define tuh siapa kita. Dari orang yang datang ke pemakaman kita, apakah yang datang itu melihat kita sebagai seorang yang baik, keluarga kita melihat kita sebagai seorang ayah yang baik. Definisi siapa kita adalah tepat sebelum kita meninggal nanti. Yang keempat, poin keempat, ketika menghadapi kegagalan, pastikan kita mengambil penuh tanggung jawabnya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan sekitar, jangan menyalahkan alam. Wah, saya gagal masuk UI gara-gara macet. Islah, apakah macetnya bisa kita benerin? Kan gak bisa. Fokus terhadap apa-apa yang bisa kita benerin. Fokus terhadap apa-apa yang di bawah kendali kita. Orang lain, teman kita, alam, dan lain-lain itu di luar kendali kita. Yang di bawah kendali kita sendiri gitu. Berangkat lebih awal sebelum ke ujian. Kalau perlu 2 jam sebelumnya nggak masalah. Kita kan nggak pernah tahu ada macet luar biasa, tiba-tiba ada truk yang mogok misalnya. Jadi balik lagi, poin keempat, ketika menghadapi kegagalan, kita harus mengambil penuh tanggung jawabnya bahwa itu ada di kita, bukan salah kita. Bedakan dengan menyalahkan diri. Enggak. Kalau menyalahkan kita sendiri, kita hanya menghakimi diri kita, lo salah, lo salah, lo salah. Enggak. Tapi kalau kita mengambil penuh tanggung jawab, itu artinya kita menyadari ini adalah salah saya dan saya akan perbaiki. Saya telat, berarti nanti saya harus lebih baik dalam memanage waktu. Saya pernah gagal ODP Bank Mandiri karena nggak lolos tes kesehatan, maka saya harus perbaiki kesehatan saya. Saya nggak lolos PNG karena wawancara saya kurang bagus, maka saya harus memperbaiki kemampuan saya dalam menghadapi wawancara. Bukan pewawancaranya yang dibenerin. Wah, ini kayaknya salah pewawancaranya deh, tidak melihat potensi saya. Jadi tolong, poin keempat adalah ketika menghadapi kegagalan, kita harus mengambil penuh tanggung jawab di kita. Poin kelima, setelah menghadapi kegagalan, kita harus punya rencana ke depannya. Ada pepatah yang bilang kalau kita gagal merencanakan, sebenarnya kita sedang merencanakan sebuah kegagalan. Jadi jangan sampai kegagalan yang kita alami hari ini, masuk kampus impian, masuk UI gagal misalnya, lalu kita biarkan lewat begitu saja, tidak ada perencanaan yang matang buat menghadapi tes berikutnya. Wah, itu saya nggak benar juga. Kita harus buat rencana yang jelas ke depannya setelah menghadapi sebuah kegagalan. Jangan kita polos-polos banget lalu menyerahkan ke Allah sepenuhnya gitu. Jangan ya. Kita harus merencanakan dengan matang. Action nyata apa yang akan kita tempuh, aksi nyata apa yang kita ambil untuk agar kegagalan itu jangan berulang, jangan terulang kembali. Poin keenam, pelajari setiap kegagalan. Jadi kalau kita ngadepin sebuah kegagalan, anggap itu sebuah eksperimen yang kita harus pelajari di laboratorium. Kita teliti ini segala macam. Salahnya apa ya? Jadi jangan sampai kegagalan yang kita alami itu berlalu begitu saja tanpa kita ambil pelajaran. Agar apa? Agar kita bisa yang namanya failing forward. Gagal tapi maju. Jangan sampai kita failing backward. Gagal mundur lagi, gagal mundur lagi. Kapan sampai garis finishnya? Kenapa? Karena kita tidak belajar dari kegagalan yang kita alami.
Ada pepatah yang bilang bahwa kita itu lebih mudah belajar dari kegagalan dibanding kita belajar dari keberhasilan. Karena ketika gagal, kita dipaksa duduk sejenak, berhenti dulu, nangis dulu, merenungi dulu, merasakan rasa sakitnya. Tapi jangan berhenti di nangis dan merasakan rasa sakitnya. Duduk, berhenti itu. Salah satu poin utamanya adalah waktu terbaik buat kita mempelajari dengan detail apa kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kita gagal hari itu. Nomor 7, pertahankan effort kita, pertahankan ketekunan kita. There is no magic. Better kita belajar 1% setiap hari, 1% lagi, 1% lagi, 1% lagi, dibanding kita belajar 20%, berhenti lagi. Setahun kemudian kita belajar lagi 20%, berhenti lagi. Kita harus jaga konsistensi kita. Kalau di agama Islam betul, ibadah yang sedikit tapi terus menerus konsisten, istiqomah itu lebih disukai sama Allah dibanding ibadah yang jor-joran tapi sekali doang. Sama dalam hidup kita, dalam menghadapi sebuah kegagalan, kita harus memelihara konsistensi kita, kita harus memelihara ketekunan kita. Setiap harinya kita belajar, learning lagi, belajar lagi, learning lagi, berjuang lagi, belajar lagi, berjuang lagi, terus tanpa henti. Prinsipnya sama kayak orang lagi naik sepeda, nggak jatuh gara-gara kita terus mengayuh. Itulah hidup kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti. Nomor 7, pelihara ketekunan kita. Terakhir, poin ke-8. Pada akhirnya, kegagalan mengajarkan kita bahwa kita harus fokus ke tujuan akhir kita. The real, ya, the end of our life. Tujuan akhir benar dari kehidupan kita. Bukan sekarang, bukan, masih jauh. Kayak saya, sudah 35 tahun. Waktu saya gagal masuk SMA unggulan ketika dulu ya. Kalau saya melihat itu tujuan akhir, maka hidup saya berhenti. Tapi saya melihat itu sebagai sebuah proses. Maka yang saya alami adalah saya gagal masuk SMA CMBBS. Di 2009 saya gagal masuk S1 FEUI, tapi di 2010 saya bisa masuk S1 FEUI jurusan manajemen. Beberapa tahun kemudian saya bisa S2 lagi di FEUI tahun 2020. Akan di 2020 tersebut saya dapat double degree sehingga saya setahun kuliahnya di Jepang. Itu proses masih panjang yang tidak mendefine apa-apa saya hari ini. Definisi saya baru ketemu nanti di end of my life, di ujung hari saya. Pak Prabowo misalnya, kalau dia menjudge diri dia terlalu dini, dia adalah pelanggar HAM. Tapi hari ini beliau presiden. Definisinya sangat jauh berbeda. Kenapa? Karena beliau masih berproses. Apa definisi Prabowo pada akhir hidupnya? Kita nggak tahu. Beliau belum meninggal. Jadi, kegagalan yang kita hadapi adalah sebuah proses, bukan akhir. Kegagalan yang kita alami hari ini, besok, bulan depan, itu adalah proses, bukan akhir dari cerita kita. Terakhir, kembali lagi, pada akhirnya, cara kita memandang sebuah kegagalan akan sangat membedakan kita. Apakah kita orang sukses? Apakah kita orang biasa saja? Terima kasih. Follow akun ini dan share materi ini kalau menurut teman-teman ini materinya bermanfaat buat kamu dan juga buat orang-orang yang kamu cintai dan sayang.